Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anet Wiranawata Barat dari program studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah. Di sini saya akan memaparkan mengenai makalah yang telah saya susun bersama dengan rekan saya, Fitri Ardian Ratnasari, yang berjudul Strategi Pengembangan Agrowisata di Kota Bogor. Dimulai dari pendahuluan, latar belakang. Terdapat 4 poin yang menjadi latar belakang. Yang pertama, industri pariwisata. Menurut Spilane, tahun 1987 mengatakan bahwa keberhasilan industri pariwisata memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi daerah. Poin yang kedua yaitu sustainable tourism, bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini tidak lagi fokus mengejar angka kunjungan wisatawan, tetapi lebih fokus pada usaha mendorong sustainable tourism atau keberlanjutan pariwisata. Yang ketiga, peran Kota Bogor, di mana pemerintah Kota Bogor saat ini tengah giat dalam mengembangkan sektor wisata. Dapat dilihat dari strateginya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2019 sampai 2024. Dan poin yang keempat yaitu Kampung Tematik Mulia Harja, di mana kampung ini memiliki potensi wisata yang sangat besar. Objek wisatanya ini harus dikelola secara berkelanjutan guna untuk meminimumkan dampak negatif yang dihasilkan dari industri pariwisatanya ini sendiri. Rumusan masalah yang diambil yang pertama, bagaimana potensi pengembangan pariwisatanya di kampung agroeduwisata organik Mulia Harja. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan agrowisata secara berkelanjutan. Lalu tujuan penelitiannya adalah mengetahui strategi pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di kampung wisata Aewo Mulia Harja. Tinjauan pustaka. Ada 4 poin yang menjadi tinjauan pustaka. Yang poin pertama yaitu pariwisata. Menurut Spilane tahun 1987, bahwa kriteria utama pariwisata adalah dilakukan hanya untuk waktu yang singkat, lalu dilakukan dari lokasi ke lokasi yang lain, lalu dibarengi oleh kegiatan rekreasi, dan orang yang melakukan aktivitasnya ini tidak bekerja, tetapi hanya sebagai konsumen. Poin kedua yaitu agrowisata. Pada Sastra Yuda pada tahun 2010 mengatakan bahwa agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisatanya. Lalu poin yang ketiga yaitu kampung tematik. Idziak Majewski dan juga Zimsloni pada tahun 2015 mengatakan bahwa konsep kampung tematik ini menawarkan masyarakat untuk terlibat lebih proaktif, sehingga tidak hanya berbasis masyarakat tetapi dapat menciptakan ruang kampung yang berciri khas berkelanjutan oleh masyarakat. Lalu poin yang keempat, pariwisata berkelanjutan, di mana World Tourism Organization atau WTO pada tahun 2005 mengatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh baik dari dampak ekonomi, sosial, dan juga lingkungannya. Lalu kerangka penelitian, dimulai dari kampung tematik Mulia Harja, lalu jumlah pengunjung yang meningkat, lalu keberlanjutan pariwisata sustainable tourism, di mana di sini kami mengambil 4 poin utama, yaitu pengelolaan berkelanjutan atau bisnis pariwisata, ekonomi berkelanjutan jangka panjang, keberlanjutan budaya, dan juga keberlanjutan lingkungan. Sehingga dari 4 poin ini kita menyusun strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Metode penulisan, di mana dari ruang lingkupnya ini sendiri adalah Kampung Tematik Mulia Harja atau Agroeduwisata Organik Mulia Harja yang terletak di Kecamatan Bogor Selatan. Lalu jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan pengumpulan data sekunder ini melalui jurnal, buku, laporan penelitian, dan juga data statistik. Lalu metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis matriks IV, EV, dan juga analisis SWOT, di mana analisis faktor internal dan eksternalnya ini melalui IV dan EV, di mana untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal dan eksternal untuk menentukan peluang yang harus diambil dan juga ancaman yang perlu diminimalisir. Lalu dilanjutkan dengan analisis SWOT, yaitu metode analisis untuk mengidentifikasi faktor secara sistematis yang bertujuan untuk merumuskan strategi yang harus diambil. Hasil dan pembahasan.
Hasil pembahasan dimulai dari gambaran umum mengenai Kelurahan Mulyaharja. Kelurahan Mulyaharja ini sendiri adalah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, yang terletak di kaki Gunung Salak dan diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Ciberem dan juga Sungai Cipinang Gading. Dan Kelurahan Mulyaharja ini sendiri adalah salah satu kelurahan yang terpilih dalam pengembangan ekowisata melalui RPJMD Kota Bogor tahun 2019 sampai 2024. Dan di tahun 2022, pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor meresmikan Kampung Tematik Mulyaharja ini sendiri sebagai salah satu destinasi agrowisata unggulan di Kota Bogor. Dan keunggulannya dari kampung tematik ini adalah wisata persawahannya dengan latar belakang Gunung Salak di sepanjang luas area 23 hektar. Lalu analisis potensi dan keberlanjutannya dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu something to see, something to do, dan juga something to buy. Something to see di sini adalah, bentangan sawah yang besar dan juga tersusun rapi. Lalu ada spot foto instagramable, jalur trekking, dan juga area persawahan organik. Lalu something to do, pengunjung di sini dapat melakukan ragam aktivitas, yaitu wisata edukasi pertanian, mulai dari memilih benih, membajak sawah, menanam padi, hingga memanen padinya itu sendiri. Lalu ada trekking, eco bike, berburu spot foto, hingga menginap di homestay warga sekitar. Dan poin yang terakhir, something to buy, di mana pengunjung dapat membeli produk unggulan seperti beras organik, lalu ada souvenir berupa kaos, tas, dan lain sebagainya. Lalu Jadesta atau Jejaring Desa Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023 melakukan survei menggunakan analisis multidimensi yang menyatakan bahwa kampung tematik Mulyaharja ini memiliki status keberlanjutan yang cukup berkelanjutan yang memperoleh nilai sebesar 56,50%. Lalu untuk analisis IV dan EV-nya ini, di mana dari faktor internal, kekuatan terbesarnya adalah di suasana keindahan alam yang cukup terjaga, dan kelemahan terbesarnya yaitu ketergantungan terhadap musim tanam dan musim panen padi. Lalu untuk faktor eksternalnya dapat dilihat di matriks EV, di mana kekuatan terbesarnya adalah tren masyarakat back to nature dan kelemahan terbesarnya adalah kerusakan lingkungan. Dari matriks IV dan EV ini disusun matriks IE, yaitu gabungan matriks IV dan EV, dan dapat dilihat bahwa ada di kuadran dengan total skor masing-masing di 3,28 dan juga di 2, sekian ini Eee, berada di kuadran keempat, yaitu di growth and build, yang mengatakan bahwa strategi yang diperlukan adalah, strategi yang, tumbuh dan membangun secara integratif dan juga intensif. Lalu untuk analisis SWOT-nya sendiri, di sini telah disusun analisis SWOT-nya dari kekuatannya, kelemahan, peluang, dan juga ancamannya, sehingga menghasilkan 10, strategi SWOT. Lalu untuk kesimpulan dan sarannya bahwa kesimpulannya, kawasan agrowisata ini, memiliki, potensi yang berkelanjutan, dapat dilihat dari something to see, something to do, dan juga something to buy-nya. Lalu terdapat 10, strategi dari hasil analisis SWOT-nya, yaitu mengoptimalkan potensi wisata, memanfaatkan selera wisata berbasis lingkungan, pengelolaan agrowisata yang terintegrasi, meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan wisata, meningkatkan promosi, memperbanyak jenis wisata, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan pihak lainnya agar sarana dan prasarana terjaga baik, lalu sosialisasi terkait pengelolaan wisata berkelanjutan, dan juga menambah jenis wisata. Lalu untuk sarannya, pihak pengelola kampung tematik Mulyaharja, pemerintah Kota Bogor, dan juga masyarakat harus berkolaborasi dalam penguatan potensi dan penataan objek wisatanya, peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan terhadap sarana dan prasarana wisatanya, serta pengembangan manajemen wisatanya. Lalu untuk saran selanjutnya, dapat dilakukan strategi prioritas, melalui metode, QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Lalu ini daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan makalah. Baik, terima kasih untuk, perhatiannya, kurang lebih, mohon maaf dalam memaparkannya, terima kasih dan selamat pagi.